Anda kembali bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia, tentunya di segmen Ketok Pintu. Tapi sebelum kita ketok pintunya, kita simak dulu informasi berikut ini. Di mana menurut Menteri P2MI Abdul Qadir Karding, sebanyak 5,4 juta pekerja imigran ilegal di luar negeri tak memiliki keahlian. Pemirsa, Karding menjelaskan PMI ilegal ini berangkat tanpa melalui tahapan yang ditentukan seperti tidak izin keluarga, tidak melakukan pemeriksaan kesehatan, dan tidak punya sertifikasi profesi. Jumlah pekerja unprocedural ini berjumlah cukup besar, yakni sebanyak 4,3 juta menurut data tahun 2017. Dan saat ini diprediksi angkanya mencapai 5,4 juta, bahkan mungkin lebih. Oleh karena itu, kedepannya pemerintah akan membuat perizinan satu pintu agar PMI bisa terdata. Kemudian sekarang untuk kita koordinasi di gugus tugas. Pemirsa, Abdul Qadir Karding, politikus PKB ini resmi menjabat posisi sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Kabinet Merah Putih. Pemirsa, tanggal 20 Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto menunjuk Abdul Qadir Karding sebagai Menteri P2MI di Istana Negara. Karding menjadi satu dari puluhan orang yang dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi calon menteri beberapa waktu lalu. Kita akan sama-sama menyimak profilnya pemirsa. Abdul Qadir Karding merupakan kelahiran Donggala di Sulawesi Tengah pada tanggal 25 Maret 1974 dan menempuh pendidikannya S1 di Universitas Diponegoro Semarang, kemudian pasca sarjana di Universitas Diponegoro Semarang. Adapun untuk karirnya, dirinya ini pernah menjabat sebagai Ketua Komisi 8 periode 2009 hingga 2012, kemudian Ketua Fraksi di MPR maksud kami periode 2014 hingga 2017, kemudian anggota Komisi 8 DPR RI periode 2019-2024. Untuk beberapa penghargaan yang pernah didapatkan oleh Abdul Qadir Karding, yang pertama adalah Anugerah Tokoh Inspiratif versi Jawa Pos Radar Kedu kategori Politisi Muda Pembaharu, yakni pada tahun 2005. Kemudian Tokoh DPR Berdedikasi 2017 dari majalah Men's Obsession di tahun 2018. Serta masuk dalam 100 tokoh berpengaruh di Jawa Tengah pada tahun 2019. Dan pemirsa, pagi ini rekan kami Glory Nata sudah berada di kantor Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk berbincang-bincang bersama dengan Menteri PPMI Abdul Qadir Karding dalam segmen Ketok Pintu. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Glory, sudah di kantornya atau seperti apa nih? Bisa diceritakan lokasinya di mana saat ini? Ya, halo, selamat pagi Jason dan juga pemirsa Selamat Pagi Indonesia. Seperti yang terlihat saat ini saya sudah berada di gedung BP2MI yang sekarang menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, saya akan mengajak Jason dan juga pemirsa di rumah untuk sama-sama lebih mengenal lebih dekat dengan Menteri P2MI Bapak Abdul Qadir Karding yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengemban tugas selama 5 tahun ke depan. Apa saja sih target-target dari Pak Karding ini ya, yang akrab disapa dengan Pak Karding, target-target untuk melindungi pekerja migran Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Inilah segmen Ketuk Pintu. Yuk langsung aja kita ketuk dulu pintunya. Permisi. Ya, Pak Karding, halo. Kita ketuk lagi mungkin di dalam sini ya pemirsa. Ya, Pak Kardingnya, sebentar. Pak Karding. Pak Kardingnya di mana ya? Sebentar ya. Tadi sih ada di sini Pak Kardingnya.
Nah, pemirsa, ini adalah kantor dari Badan Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya ini adalah gedung dari BP2MI. Nah, sekarang ini sudah dirombak menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kementerian P2MI ini adalah salah satu kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini dia. Pak Karding, halo, selamat pagi. Pagi. Ya, selamat ya Pak ya. Sekarang jadi Menteri P2MI. Kalau biasanya nih pemirsa, kita bertemu di gedung DPR, sekarang Iya. kita Pak Karding sudah punya gedung sendiri. Oke, Makasih, Mas. boleh sambil kita duduk ya Pak ya. Iya. Ini lagi baca apa nih Pak? Aku lagi Baca koran loh, Media koran. Indonesia. Ya. Iya. Nah, Pak Karding, kalau Ya. kita melihat ini kan gedungnya udah berubah ya. Jadi ke Kementerian P2MI. Ini tadi yang menarik di depan aku lihat ada comment center, kemudian Ya. ada migran klinik. Ini gimana ceritanya nih? Jadi kantor ini memang dilengkapi beberapa ini ya, tempat-tempat layanan. Jadi kalau comment center itu adalah kita punya namanya Cisco P2MI. Cisco Jadi P2MI. semua data soal PMI itu Ada di situ. Jadi Bapak bisa memantau semua PMI yang ada tersebar di seluruh dunia. Yang terdata. Yang terdata. Jadi bukan yang ilegal ya Pak ya. Nah Pak, ini kan kalau kita melihat kan Bapak biasanya ini kan ada di gedung DPR yang biasanya mengawasi kinerja pemerintah. Nah sekarang Diawasi. kok menjadi orang yang diawasi oleh anggota DPR. Nah untuk menjawab lebih lengkapnya kita jeda terlebih dahulu pemirsa di rumah. Tetaplah bersama kami di segmen Ketuk Pintu Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kembali lagi di segmen Ketuk Pintu, kali ini bersama dengan Menteri P2MI Bapak Karding. Ya Pak, kita melanjutkan perbincangan tadi, gimana sih transisi dari anggota DPR yang biasanya mengawasi pemerintah sekarang jadi pemerintah, sekarang duduk yang menjadi orang yang diawasi. Ini ada penyesuaian mungkin atau seperti Iya, apa? harus penyesuaian. Jadi Gimana saya di DPR itu kan sama DPRD Cukup totalnya lama 25 ya, tahun ya. betul. Jadi DPR itu menurut saya lebih rileks, lebih fleksibel, longgar ya. ya. Maksudnya tidak terlalu banyak inilah hal yang mengikat ya. Nah, di sini di kementerian Tapi sekarang kan Bapak sudah bisa membuat kebijakan gitu ya Pak, iya, perbedaannya ya. kebijakannya iya, tapi waktunya itu Waktunya. Jadi biasanya kalau anggota DPR mungkin bisa siang ke kantornya Iya, gitu. kadang-kadang kita siang. Kalau lagi tidak ada rapat kan kita santai ya. Kalau sekarang acaranya 5, 7 sehari, pulang 5 malam. sampai 7 acara sehari, wah Iya. padat sekali ya. Iya, Terus kayak gitu pembagian waktu dengan keluarga gimana Pak? Udah tahu sama tahu Sudah aja, udah saling gimana mengerti lagi ya. Oke. Nah itu pada saat dihubungi nih untuk jadi menteri, gitu tuh gimana Bapak? Oke, aku yes itu atau ada pertimbangan lain? Enggak, kita itu Mikir-mikir dulu gitu. waktu itu cuma dipanggil dulu. Waktu itu saya dipanggil, tiba-tiba disodori apa namanya? Disodori kayak Tawaran gitu fakta ya? integritas. Oke. Ini oke ya Mas. Oke, karena ini panggilan menurut saya panggilan negara dan ini satu Berarti langsung kehormatan ya. langsung yakin. Kehormatan. Oke. Iya. Nah, tapi kalau Bapak melihat ini kan dulunya badan ya, perlindungan pekerja migran ini kan badan. Ya. Sekarang ini jadi kementerian. Apakah di era Pak Prabowo ini ada atensi khusus nih untuk perlindungan pekerja migran? Persis. Jadi dulu ini masuk dalam sub urusannya Naker. Kalau sekarang memang dia sub urusan sendiri yang khusus bicara atau ngurusi soal tata kelola pekerja migran. Ada 2 hal yang memang mau diurus. Satu sisi harus kita akui banyak masalah-masalah yang sering muncul yang menimpa warga negara kita yang bekerja di luar negeri. Apakah itu eksploitasi, ketidakadilan, human trafficking, TPPO, banyak ya. Jadi dengan adanya kementerian ini diharapkan kasus-kasus itu semakin menurun angkanya Ya. begitu ya Pak ya. Kita harapkan menurun dan terbangun satu sistem. Yang paling penting itu Sistemnya. Berarti Bapak sekarang ini lagi membentuk sistem. Lagi konsolidasi untuk itu. Oke, sistem seperti apa yang dimaksud Pak? Jadi ini contoh ya, ini contoh untuk Glory ya. Jadi kita ini pekerja kita yang terdaftar di sini itu ada 5,1 jutaan. Kemudian yang tidak terdaftar atau unprocedural itu ada 4,3 di tahun 2017 survei Bank Dunia.
Yang tidak terdaftar 4,3 juta. Nah, 4,3 itu artinya kita tidak tahu dia bekerja di mana, lagi ngerjain apa, perusahaan yang ngirim siapa, atau dia ngerja di, kalau dia ART misalnya dia bekerja di majikan mana, kita tidak tahu dia punya kompetensi atau tidak. Nah itulah yang rawan. Misalnya jadi tenaga kerja murah, lalu kemudian ada yang disiksa Disiksa itu yang ada paling dokumennya memprihatinkan. ditahan, Betul. ada yang diperdagangkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu banyak. Kalau target-target sendiri dari Pak Prabowo kepada Bapak ini apa? Targetnya dua, satu soal mengurangi eksploitasi dan human trafficking termasuk TPPO, yang kedua nambah devisa. Gloria harus tahu dari pekerja migran itu setahun kemarin 2023 itu ada 227 triliun uang masuk. Jadi devisa dari pekerja migran itu nomor 2 terbesar setelah migas. Wow, ini baru tahu nih aku. Nah itu dia makanya kenapa dua bisa itu begitu, yang Pak? diminta oleh Pak Prabowo untuk Jadi untuk saya meningkatkan kawal terus nih. devisa itu ya. Jadi sebenarnya sebenarnya luar ada- biasa loh potensi potensi kita di luar. Jadi kayak hari ini misalnya ya, kita itu punya permintaan job order itu 1 juta. Kita bisa penuhin tahun berapa nggak? 267.000. Oke. Jadi masih ada sekitar 70% lebih yang belum terpenuhi. Ini menjadi PR. PR bagi PR peluang, karena gini, kalau kita ngirim orang ke luar negeri yang skill ya, itu bagusnya adalah satu dia bisa jadi duta bangsa, Duta bangsa. yang kedua dia bisa transfer knowledge. Jadi besok misalnya kalau dia kerja Pas pulang di lagi. Toyota, dia bisa, kalau kita punya pabrik mobil dia kerja di situ, dia bisa jadi manajernya. Benar-benar. Lalu yang ketiga misalnya di kampungnya kalau dia bekerja dengan skill itu ekonominya tumbuh, dia bisa bangun usaha, keluarganya. bisa membuat lapangan Berhasil. pekerjaan malah ya. Nah, Pak, kalau kita melihat kan dari data-data selalu PMI ini terlibat kasus judol, kemudian disiksa, bahkan sampai TPPO ya. Nah, ini menurut Bapak kenapa sih masalah ini terus ada dan angkanya semakin tinggi gitu? Ya itu tadi salah satunya mungkin karena pekerjaan dalam negeri terbatas. Lalu yang kedua mereka banyak ngiming-ngimingi kan? Ya. Banyak iming-imingi, ada bekerja di luar negeri bagus lewat Berarti online maupun unskill lewat ya, jadi model lain. Gampang tertipu Dan gitu Pak atau gimana? Yang ya gampang tertipu, dan yang kedua memang rata-rata kita ini kan selain unprocedural memang juga unskill, low skill ya. Itu kalau dari Bapak sendiri nanti punya program apa nih Pak dalam waktu 100 hari kerja nih target? Kalau 100 hari itu kan ya paling yang bisa kita lakukan salah satu tadi kita bentuk tim reaksi cepat. Ya. Kami juga konsolidasi internal, namanya juga orang pindah kewenangan ya dari Naker ke sini, kita konsolidasi internal. Kami juga ada program makan gratis bergizi di beberapa kantong-kantong PMI dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Paling tidak di pelayanan kita coba memasukkan seluruh pelayanan di LTSA, lembaga terpadu satu atap, atau mall pelayanan publik. Di bandara-bandara kita buka lounge untuk pekerja migran Pekerja Indonesia. migran ini penting sih itu Pak Iya, ya. penting. Supaya tidak tidur-tiduran terbang Iya, di biar ada tempatnya. kita khusus. manusiakan lah. Betul betul. Kita sebut mereka pahlawan devisa tapi kita tidak manusiakan, itu kan namanya paradok. Iya benar. Nah, Bapak ini kan sebagai politisi dari PKB ya, kita tahu ya. Terus banyak juga yang mengetahui Bapak itu dekat dengan Caimin. Lalu Bapak jadi menteri sekarang. Nah, bagaimana Bapak supaya tidak terjebak dalam fenomena penyalahgunaan wewenang ini? Iya, saya klarifikasi sedikit ya. Ya. Saya ini jadi menteri bukan karena PKB, walaupun saya kader PKB. Saya profesional. Oke. Ya. Iya, iya. Kalau ya memang salah satu kekhawatiran saya jebakan-jebakan internal. Iya. Tapi saya sejak awal sudah, ini kehormatan bagi saya harus berbuat terbaik. Salah satunya saya tidak punya pikiran sedikit pun untuk misalnya untuk bermain di wilayah-wilayah ini. Kasihan, ini orang cari makan. Betul. Kita Berarti mainkan memang lagi sudah tuh. mengabdi pada rakyat ya, Pak ya. Kalau ini saya insya Allah semoga ya Iya. tidak aneh-aneh. Iya, amin. Nah, Pak, apa sih sebenarnya yang bisa Pak Presiden Prabowo itu percayakan jabatan ini ke Bapak itu apa? Yang mendorong? Nah itu nggak tahu, tapi begini, saya kira beliau
punya banyak pertimbangan. tim, bisa menilai track record orang, mungkin potensi seseorang. Karena mungkin Bapak juga pernah jadi ketua komisi 8 ya yang saya membidangi pernah sosial. di 8, pernah pimpinan balik, pernah di beberapa komisi, pernah jadi pimpinan DPRD provinsi. Jadi ya lumayan lah. Kalau pengalaman oke lah di legislatif. Iya betul, jadi wakil rakyat ya. Nah Pak, ada nggak sih himbauan kepada atau bekal begitu kepada pekerja migran di Indonesia supaya mereka tuh tidak gampang tertipu, kemudian cara melindungi diri, apa ada bekal nggak sih pada saat mereka sudah dikirim? Yang pertama yang penting berangkatnya yang prosedural aja. Prosedural itu gampang aja kan. Satu, kalau mau berangkatnya ngomonglah ke kepala desanya, atau datang ke kantor-kantor kami, atau kalau misalnya tidak bisa ya silakan telepon ke hotline kami atau di call center kami, tanya. Itu satu. Memang PR-nya ke depan saya pengen campaign secara masif ya soal bagaimana PMI migran aman. Maksudnya. Migran aman ya, Bagaimana jadi mereka bekerja aman. Nah, salah satu syarat mutlaknya dia harus prosedural. Unprosedural kita nggak bisa jangkau. kalau untuk skillnya Pak, meningkatkan skill gitu mungkin ada pelatihan khusus? Kalau skill, ini banyak sektor kan. Nah, saya juga meminta dibangun banyak lembaga pelatihan atau bekerja sama dengan banyak stakeholder yang bisa kita kerjasamakan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia, termasuk pelatihan-pelatihan. Nanti akan kita proyeksi, ini Jepang permintaannya misalnya 70.000, Korea berapa, siapa yang mau di sini, universitas mana, lembaga mana. Oke, Nah, jadi itu nanti mereka akan kita buat seperti itu. memfasilitasi Jadi itu ya. related gitu ya. Lalu nanti disambungkan siapa yang ngirim. Dan Berarti berdasarkan dari hulu ke permintaan hilirnya harus benar-benar harus ini kita ya. kelola. Jadi tata kelola menurut Perpres, menurut Perpres yang ada ini kita harus hulu hilir. Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa. Karena yang disebut pelindungan PMI itu adalah melindungi dari awal berangkat sampai dia penempatan, sampai dia pulang dan keluarganya harus diberdayakan. Oke, siap. Wah, banyak juga ya PR Bapak ya, berarti ya di Banyak dan periode kompleks. pertama ini ya. Iya. Kompleks sekali. Nah, itu pemirsa, bincang-bincang santai bersama dengan Pak Menteri P2MI yang mana memang banyak sekali ya PR-nya untuk melindungi pekerja migran di Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Nah, kita kembalikan lagi ke Jason. Sudah selesai segmen Ketuk Pintu untuk hari ini. Nantikan segmen Ketuk Pintu selanjutnya. Oke, kita mungkin bisa ngopi-ngopi di dalam, Pak. Mari ngopi. Baik, terima kasih Glory atas segmen Ketok Pintunya. Nanti kita lihat lagi ya siapa menteri-menteri atau mungkin wakil menteri dan juga tokoh publik yang akan didatangi di segmen Ketok Pintu.